Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam, warahmatullahi wabarakatuh. pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita bincang berdua ya bersama Cak Selamat di Forum Perubahan dan Transparansi Publik. Ya, dunia jagat maya kali ini geger ya. Setelah dicari orang hilang dan orang itu tersebut adalah Kaisang Pangarep yang menghilang entah kemana setelah viralnya postingan oleh istrinya terkait naik pesawat jet pribadi ya JP yang ternyata netizen Indonesia itu tidak kalah canggihnya dengan detektif Conan yang selalu bisa mencari celah-celah yang sangat menyusahkan yang tidak bisa dicari oleh intelijen mungkin ya, makanya netizen Indonesia itu dijuluki sebagai intelijen yang luar biasa, di samping juga keberisikannya yang luar biasa dan kadang juga memang kurang sopan juga ya, termasuk netizen yang kurang sopan dianggapnya karena kalau melakukan bullying ya atau semacam serangan ya kepada tokoh-tokoh tertentu, tokoh-tokoh dunia itu sampai membuat tokoh dunia itu sampai terkena mental ya. Kali ini bullying itu dilakukan bukan bullying ya. Eh, Semacam eh, pencarian itu dilakukan oleh netizen terkait Kaisang ya setelah menghilang viralnya jet pribadi dan kemudian baru bisa ditemui kemarin ya dalam podcastnya juga akhirnya diserang oleh netizen. Kali ini salah seorang netizen membongkar ya terkait akun Kaskus yang diduga kuat milik Gibran Raka Buming Raka yang bernama Fufu Fafa, di mana akun Kaskus tersebut sangat menghina Presiden terpilih Prabowo Subianto ya. Diduga akun tersebut milik Gibran karena tersambung dengan akun Twitter lama milik Gibran Raka Buming Raka ya. Sedangkan Twitter sekarang ya atau X sekarang yang milik Gibran yang aktif itu yang bernama Cilipari yang sebenarnya merupakan merek dagang atau warung ya kalau nggak salah itu catering atau apa Cilipari. Tapi Kaisang pernah ya dalam sebuah tweetnya itu kemudian memention ya akun lama Gibran R apa gitu yang kemudian tertaut dengan akun Kaskus Fufu Fafa. Yang menarik adalah semua postingan akun Fufu Fafa yang kemudian eh, sudah di screenshot oleh netizen itu semuanya menghina Prabowo Subianto ya, mulai dari dikatakan bahwa apa Prabowo Subianto itu stroke ya, kemudian masuk angin ya dibandingkan dengan berita-berita yang kemudian misalkan ada apa screenshot berita Prabowo gagal berkampanye di daerah ini karena masuk angin, langsung dikatakan ini begitu. Kemudian terkait masalah pribadi ya anaknya yakni Didit Prabowo yang sampai saat ini memang belum menikah, kemudian dikatakan anaknya itu menyimpang dan lain sebagainya yang kemudian sangat kalau dilihat itu sangat menyakitkan sekali ya yang kemudian dikulik oleh netizen dan diungkap oleh seorang pakar ahli telematika Dr. Roy Suryo membenarkan ya bahwa akun Fufu Fafa merupakan akun Kaskus milik Gibran Raka Buming Raka. Nah, setelah terkonfirmasi seperti itu, hari ini pun Gibran entah menghilang kemana, yang biasanya aktif di media sosial. Postingan terakhir di Instagramnya itu 24 Agustus ya 2024. Kemudian setelah mengantar ya Ahmad Lutfi mendaftar di Pilgub Jawa Tengah ke KPU Jawa Tengah juga sampai saat ini Gibran menghilang entah kemana sama seperti Kaisang. Istana sendiri sampai ikut turun ya turun berkomentar bahwa Kaskus yang dimaksud bukanlah milik Gibran. Ada apa ini? Gila kali ini sudah bersama ya Cak Selamat Sugianto. Assalamualaikum Cak Selamat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Khairuddin. Ya, Ya, saya ya saya kira apakah menarik ya? ya. Ya. Ya, Jadi kita bikin diskusi ini diskusi yang equal. Jadi kita tidak sedang mm-mm. menempatkan satu ditanya, satu menjawab gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol Ya, malam siap siap. santai aja Bang Ya, Khairuddin ya.
Jadi Siap, siap. pengantar yang disampaikan oleh Bang Khairuddin soal fenomena atau realitas ya, Bu Papa. Hmm, Eh, Kalau dilihat dari relasi hubungan komunikasi antar elit penguasa atau elit politik, ini menarik menurut saya kalau dilihat dari sisi seberapa sebetulnya komunikasi yang selalu tidak dalam pola yang menentu ya. Selalu ada relasi hubungan antara elit penguasa dan elit politik itu yang saya kira kita sepakat kalau kita bicara masalah dalam koridor kehidupan demokrasi di mana kekuasaan itu meniscayakan menghalalkan segala cara. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks penggunaan teknologi informasi, sebagaimana berkembang, bagaimana media sosial juga dilibatkan dalam sebuah mekanisme untuk membangun keterpengaruhan seseorang, elektabilitas maupun untuk menyerang lawan-lawan politiknya. Masih segar dalam ingatan kita misalnya berapa daftar buzzer yang dilibatkan ya, untuk bisa meningkatkan elektabilitas Presiden Joko Widodo dengan berbagai kebijakan-kebijakannya yang sekarang lebih tenar disebut dengan Pak Mulyono ya. Karena mungkin lebih iya, mempertanyakan enggak. ya, mempertanyakan seperti Tapi apa kan, iya, sebetulnya. Ya. hmm, Gimana Pak Khairuddin, Bang Khairuddin? ya, tapi kan ini, ya, tapi kan ini masa lalu ya. Ya seorang Ya. Ngabalin saja yang dulu pendukung Prabowo bahkan ketika berkampanye mengebut calon presiden kurang gizi dan lain sebagainya. Toh ketika kemudian Jokowi terpilih, dia bergabung diterima begitu saja bahkan menjadi penjilat atau kemudian tokoh yang kemudian menjadi andalan istana untuk kemudian mengcounter serangan-serangan terhadap Presiden Jokowi. Bahkan jadi tenaga ahli utama staf kepresidenan. Nah, ini kan luar biasa. Artinya itu dianggapnya sebagai masa lalu ya, sebutan kerempeng, sebutan presiden kurang gizi begitu. Bahkan presiden-presiden yang menyerang kepribadian Jokowi atau fisik. Tapi kan itu dimaafkan juga. Apakah ini Pak Prabowo juga ya itu dianggap sebagai masa lalu, apalagi di tahun 2019 ya. Walaupun itu sebutannya sangat menyakitkan ya, apalagi terkait keluarganya yakni anak sematawayangnya Didit Prabowo yang dikatakan begini begitu dan lain sebagainya, termasuk juga terhadap pendukungnya ya, terkait Prabowo menang di 13 provinsi dan lain sebagainya, disebutnya provinsi terbelakang dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya luar biasa ya terhadap pendukung Pak Prabowo pada tahun 2019. Ini apakah dia tadi dianggapnya hal yang biasa karena dianggapnya dulu berseberangan, itu yang wajar ya ketika sudah bergabung, apalagi sekarang sudah menjadi wakilnya, masih diingat lagi ya. Orang Ngabalin saja dimaafkan dan mendapatkan tempat yang terhormat itu. Seperti apa ini? Ya itu yang saya katakan tadi Bang Khairuddin, bahwa komunikasi politik selalu meniscayakan kalau orang Jawa itu esok tempe sore dele, dan sebetulnya ini mengindikasikan soal apa sih kalau benar ya bahwa akun itu sebagaimana dugaan dan berbagai identifikasi dilakukan melalui jejak digital, karena sekarang ini kan semua orang tidak bisa mengingkari ya kenyataan ketika jejak rekam digitalnya itu bisa diungkap, dan publik melalui netizen itu bisa mengungkap siapa yang menjadi sumber dari sebuah akun misalnya, begitu akan bisa diungkap. Tapi kalau memang dugaan itu benar ini adalah milik Gibran, ini mengingatkan kita tentang bagaimana sebetulnya analisa yang disampaikan oleh misalnya siapa si Bakri Bakri itulah, yang perempuan itulah, si dok Bakri Bakri yang dulu dulu menyampaikan bahwa yang perempuan itu ya, yang dia adalah termasuk juga pengamat internasional atau pengamat luar negeri ya. Nama belakangnya Bakri yang saya ingat itu, saya lupa namanya, Bu siapa itu, seorang dokter begitu yang sempat menyampaikan analisa tentang kemungkinan kemungkinan pemerintahan ke depan kalau melihat kesinambungan rezim baru yang nanti akan menggantikan kesinambungan kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang ditandai dengan proses pelantikan tanggal 20 Oktober. Apa analisis yang disampaikan oleh seorang analisis ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang disebabkan atau yang dipicu oleh komunikasi antara
presiden dan wakil presiden. Dan kita tahu wakil presiden sekarang kan positioning jabatannya berbeda ya dengan wakil presiden saat ini, yakni Pak Maruf Amin. Kalau Pak Wakil Presiden Gibran nanti yang dikukuhkan itu kan dia punya jabatan baru. Kalau kita memperhatikan kemarin baru-baru ini disahkannya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, di mana wakil presiden bukan saja berfungsi sebagai wakil presiden seperti layaknya Pak Maruf Amin, dia ditambahi kewenangan untuk melakukan berwenang untuk mengurusi persoalan aglomerasi daerah yang disebut dengan aglomerasi karena dia sekaligus sebagai ketua aglomerasi yang cakupan wilayah kewenangannya diantaranya ada Jakarta, Bogor, Tangerang. Kalau nggak saya salah ya menyebut, tolong saya dibenarkan kalau saya salah menyebut, Bekasi ditambah dengan Cianjur misalnya. Dan kita tahu kemudian spekulasi mengenai analisa kenapa Anies misalnya ya lepas dari apapun deal-deal politik yang terjadi ya dengan amar putusan 60 70 MK yang kemudian diadopsi atau diadaptasi sebagai peraturan Komisi Pemilihan Umum sehingga kemudian menciptakan peta konstelasi kontestasi pilkada itu menjadi berubah karena PDIP juga bisa mengusung calonnya sendiri terutama yang ada di daerah khusus ibu kota yang sekarang sudah menjadi daerah khusus Jakarta, tentang keberadaan kewenangan lebih yang sematkan kepada ketua aglomerasi. Dan nampaknya juga kalau saya tidak salah mendapatkan informasi kan sudah ada pertemuan ya antara Pak Ridwan Kamil dengan Gibran yang Pak Ridwan Kamil menyampaikan bahwa ketika nanti kebetulan ya Pak Ridwan Kamil yang akan berada pada tampuk kepemimpinan daerah khusus Jakarta, dia akan tunduk kepada kewenangan ketua aglomerasi yang dalam hal ini dilakukan oleh wakil presiden. Nah, seorang ibu pengamati, saya lupa namanya, Koni, Bu Koni Bakri ya, beberapa saat yang lalu itu kan memprediksikan ya tentang kemungkinan di tengah jalan Pak Ya, Prabowo itu bisa jadi dia punya problem yang terkait dengan kesehatan misalnya, kesehatan. sehingga kemungkinan kesinambungan Pak Prabowo itu karena faktor kesehatan itu pada akhirnya di tengah jalan akan digantikan oleh wakil presiden sesuai dengan ketentuan sistem hukum tata negara kita. Ini menarik menurut saya. Apakah benar-benar kalau kita melihat realitas fenomena atau realitas akun Fufu Fafa itu benar-benar mengkonfirmasi salah satu di antara 4 indikator terjadinya sebuah perubahan di mana memang ada sebuah konflik di antara elit penguasa atau elit politik sehingga menimbulkan ketegangan, terutama ketegangan pada proses pembentukan kabinet yang akan menjadi sebuah indikator utama yang menentukan kesinambungan ke depan pemerintahan yang akan dijalankan oleh Prabowo Gibran. Apakah memang Prabowo Gibran itu membentuk kabinet yang benar-benar bisa independen sepenuhnya sebagai hak prerogatif presiden untuk menentukan formasi dari kabinet-kabinetnya di tengah informasi yang terbaru kan yang disampaikan oleh beberapa media, pernyataan Pak Hasim Joyo Hadikusumo oleh putrinya Pak Hasim Joyo Hadikusumo yang memberikan ruang keterbukaan, menjadikan PDIP, Gerindra cukup terbuka tangannya untuk menerima PDIP sebagai bagian dari koalisi pemerintahan yang nanti akan dibangun oleh Prabowo Subianto, Bang Khairuddin. Iya, cukup menarik ya. Dan kita lihat memang batu sandungan dari PDIP sendiri terhadap bergabungnya ke koalisi kan jelas adalah Presiden Jokowi ya, yang saat ini masih sangat erat hubungannya dengan Prabowo Subianto dan kemudian dilanjutkan oleh Gibran ya. Dan tadi terkait analisis dari Ibu Koni Bakri Rahakundi ini kan cukup menarik ya, ketika bahwa nanti di tengah jalan Prabowo Subianto akan digantikan ya karena masalah kesehatan dan lain sebagainya, akan digantikan oleh Gibran Rakabuming Raka ya, bahkan dikatakan cuma 2 atau 3 tahun saja. Ini kan sangat menarik ya.
Ya, bahkan muncul analisa jangan-jangan apa bukan hanya sakit ya, tapi malah berhalangan tetap, artinya meninggal dunia. Ini kan luar biasa. Ya, kita melihat juga bagaimana belakangan ini, akhir-akhir ini, bagaimana presiden-presiden di beberapa negara mengalami kecelakaan yang cukup tragis, entah itu kecelakaan pesawat ataupun helikopter, yang memang kalau dilihat-lihat bukan hanya kecelakaan yang alami, tapi lebih tepatnya seperti dalam tanda kutip ya, memang direncanakan ya, seperti kematian Presiden Iran ya Ibrahim Raisi, kemudian Presiden Chile ya yang mengalami kecelakaan pesawat. Ya itu kan luar biasa. Bisa saja ya tadi bukan hanya penyakit tapi bahkan berhalangan tetap, yakni kematian. Ini cukup menarik ya. Tapi yang jelas eh, tadi, apakah ya keberadaan akun Fufu Fafa ini akan berpengaruh juga ya? Karena tadi melihat fakta-fakta bahwa banyak politisi-politisi yang tadi itu berseberangan ya dengan Presiden Jokowi menjadi apa pengkritik bahkan penghujat ya, seperti Ali Mokhtar Ngabalin atau siapalah ya yang kemudian melakukan apa kritik sekaligus ya tadi bahkan menghina fisik ya, tapi ujung-ujungnya ya biasa saja telah bergabung ya. Apakah ini juga akan berpengaruh ya ke Pak Prabowo Subianto ya? Karena selama ini kan juga Prabowo Subianto ini kan ya sama, ketika kampanye kan ya saling serang juga dengan Presiden Jokowi, tapi toh ketika bergabung ya malah tunduk-tunduk saja. Apakah ini karena belum dilantik ya, setelah kemudian dilantik Pak Prabowo ini akan kemudian independen, apalagi dia punya tim yang juga cukup banyak, apalagi sebagai presiden yang punya hak prerogatif yang besar ya dibandingkan yang lainnya. Ini seperti apa ini? Ya Bang Khairuddin, itu yang perlu kita takar ya, kalau kita melihat seperti apa nanti pergantian rejim itu benar-benar bisa merealisasikan keinginan bersama rakyat agar terjadi sebuah perubahan yang mendasar direpresentasikan oleh bukan hanya pergantian rejim tetapi setidaknya dipresentasikan oleh kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Kebijakan-kebijakan itu cukup bisa dilihat dari produk kebijakannya, dan kalau kita bicara masalah representasi dari produk kebijakan tentu saja adalah produk-produk setidaknya produk legislasi nasional, mulai dari perundang-undangan sampai kepada turunan aturan sampai ke bawahnya, apakah itu memang benar-benar bisa mencerminkan. Dan saya kira ini yang menjadi tantangan, dan kita coba lihat seberapa sebetulnya keinginan baik pemerintah baru nanti setelah ada pergantian, bukan saja persoalannya ganti rejim, tetapi seberapa jauh kesinambungan kebijakan itu benar-benar merealisasikan kepentingan rakyat di tengah problem terkait dengan negatif legacy yang telah ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo dengan berbagai banyak pertanyaan soal berbagai produk kebijakan. Taruh saja misalnya soal Undang-Undang Cipta Kerja setelah sebelumnya dikeluarkan Perpu Cipta Kerja, karena itu menjadi sebuah modus operandi dalam sebuah sistem presidensial, di dalam ekosistem politik demokrasi itu ciri yang menonjol dari sistem presidensial adalah penggunaan kewenangan lebih yang ditunjukkan oleh seringkali dikeluarkanlah peraturan pengganti perundang-undangan sebagai senjata oleh presiden atas nama legitimasi perundang-undangan, dan begitu saja kemudian rakyat tidak berdaya karena mekanismenya akhirnya rakyat dihadapkan oleh sebuah mekanisme untuk melakukan gugatan melalui saluran-saluran yang sudah disediakan. Saluran apa itu? Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung perundang-undangan yang ada di bawah undang-undang, Mahkamah Konstitusi untuk produk kebijakan yang levelnya adalah perundang-undangan. Dan selalu akhirnya kita bicara soal menakar seberapa track record keberadaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Apakah memang benar-benar Mahkamah Konstitusi the guardian of konstitusi atau the guardian of family? Dan Mahkamah Agung juga yang terbaru, putusan yang kemarin akhirnya dianulir karena ternyata DPR tidak jadi mengesahkan RUU Pilkada. PKPU juga mengadaptasi aturan berdasarkan amar putusan nomor 60 dan nomor 70 MK, tidak mengadaptasi atau mengakomodasi amar putusan MA yang memberikan jalan legitimasi
Kaisang bisa nyalon untuk calon gubernur atau calon wakil gubernur, meski kemudian bisa saja dengan amar putusan nomor 60 dan nomor 70 yang diakomodasi oleh peraturan KPU itu dia bisa saja bisa mengikuti pilkada dalam level tingkat 2 ya, kota atau kabupaten, di tengah kondisi di mana 41 loh Bang Khairuddin pilkada yang sekarang ini berhadapan dengan kotak Kotak. kosong. Ini kan Oh iya. iya, kotak Iya, kosong sekarang kan juga begitu. Ini ada realitas. gugatan Ya. ke MK untuk Hmm. ada opsi kota kosong di setiap daerah. Walaupun tadi gugatan itu tadi baik itu calonnya tunggal atau calonnya 4 atau 5 atau berapa dua, tetap ada opsi kota kosong untuk kemudian menyalurkan aspirasi orang-orang yang tidak ingin memilih tapi dianggap sebagai suara sah. Nah, ini dia nggak lucu juga nih. Bahkan kemudian apa namanya? Karena tadi ya, karena banyak sekali gugatan-gugatan setelah tadi di DKJ hanya muncul 3 calon ya, satu dari Kim Plus, satu dari PDIP, dan satunya calon independen. Kemudian ketiganya dianggap bukan ya bagian orang yang diharapkan ya punya elektabilitas untuk dimajukan dalam pilkada DKJ ya, karena nama-nama yang muncul itu kan Anies, Ahok yang digadang-gadang ya seharusnya maju, namun karena eh, apa namanya deal-dealan partai politik dan koalisi akhirnya menghadang mereka berdua ya, dan akhirnya tadi ada gugatan yang kemudian meminta ada opsi kota kosong baik calon tunggal maupun ada calon lebih dari dua, lebih dari satu maksudnya. Ini bagaimana nantinya ini? Karena Iya, tadi kalau jika iya. Hmm. jika misalkan jika calon tunggal misalkan kalah dengan kota kosong, itu pilkada akan diulang tahun depannya. Jadi sebenarnya opsi sebelumnya kan akan diangkat PJ untuk 5 tahun ke depan. Yang PJ ini tadi masa jabatannya setahun nanti berganti atau bisa diperpanjang. Ini kan lucu juga ya. Nah, ini seperti apa ini? Ya Kelanjutannya apakah MK akan menyetujui? ya, kemungkinan itu bisa saja terjadi ya, dan sebetulnya akan sangat ditentukan arah kepentingan politik kekuasaan itu mau diarahkan kemana. Apakah memang mau diarahkan sepenuhnya untuk mengontrol saluran-saluran yang sekarang ini memang menjadi semakin faktor yang menjadikan faktor pengokor dari kesinambungan kekuasaan. Dan tentu kalau kita bicara soal anatomi kekuasaan ibarat piramida, sebetulnya yang paling atas itu kepentingannya adalah kepentingan pemilik modal, kepentingan oligarki lah begitu, yang sudah banyak kajian-kajian bicara soal bagaimana realitas yang terjadi, realitas kekuasaan yang terjadi sesungguhnya, aktor-aktor dalam bentuk elit politik dan penguasa, sebagaimana kita kelihat bagaimana penguasaan atas parpol selalu menisayakan kebutuhan logistik yang besar, kontestasi politik apapun di semua tingkatan, baik di daerah tingkat 2, tingkat 1 maupun di pusat, selalu menisayakan di kebutuhan logistik yang besar. Itu artinya selalu nanti arah kedepannya itu akan sangat ditentukan oleh seberapa deal-deal politik yang akan terrealisasi. Kembali lagi ke bahasan kita ya Bang Khairuddin, saya kira menarik ini nanti menakar kalau memang Fufu Fafa ini adalah bagian dari indikator benih-benih ya, benih-benih ketidakharmonisan antara presiden dan wakil presiden, di mana tentu saja kita tentu tidak bisa mengatakan dengan dengan sesuatu yang naif ya, untuk tidak mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo dengan berbagai indikatornya, meski dia kelihatan sangat sederhana, kelihatannya itu tidak punya keberdayaan, tidak kemudian punya kepentingan untuk kesinambungan kekuasaannya itu bisa berjalan, karena tentu nanti akan kita lihat seberapa sebetulnya yang sudah diletakkan yang itu banyak dugaan kuatnya itu karena kepentingan-kepentingan yang ada di baliknya, terutama kepentingan-kepentingan oligarki itu bisa berjalan berkesinambungan. Oleh karenanya kenapa kemudian Gibran itu akhirnya sampai kepada tampuk sekarang menduduki wakil presiden. Kemudian Kaisang sebagai ketua PSI yang kabarnya juga sekarang dipertanyakan ya,
Dan ada manuver-manuver untuk menggantikan Kaisang ke dalam PSI, itu artinya satu indikator-indikator juga friksi di antara elit sebagai sebuah keniscayaan untuk bisa mempertemukan kepentingan yang sama nanti pada akhirnya, dan selalu kepentingan adalah yang utama. Tidak penting kawan dan lawan, suatu hari bisa menjadi kawan, suatu hari bisa menjadi lawan, tetapi yang abadi itu adalah kepentingan. Kepentingan. Ini yang kita lihat sebetulnya, dan saya kira relevan untuk mempertanyakan seberapa jauh nanti benar-benar kabinet yang baru itu merepresentasikan preferensi rakyat, bukan saja kepada pilihan kepada orang yang penuh dengan kamuflase elektabilitas atau election, tetapi juga penting untuk menakar seberapa sebetulnya produk kebijakan itu benar-benar untuk kepentingan rakyat, apalagi kalau formulasinya ke depan nanti PDIP memang benar-benar mau dengan tawaran yang disampaikan oleh Gerindra ya, dengan putrinya Ya, Pak Hasim Joyo Sim ya. Hadikusumo, itu artinya Ya, sudah tunggal, dan kita ya. membayangkan begini Bang Khairuddin, saluran kontrol itu sudah tidak lagi bisa berfungsi di dalam parlemen karena semuanya sudah menjadi bagian dari koalisi Indonesia Maju plus plus ya. Kalau PDIP ini PDIP ini masuk, itu artinya bukan lagi plus kayak Kim plus. Kim plus kan kemarin dikatakan karena PKB, Nasdem sama PKS masuk. Lah kalau PDIP ini masuk, ini sudah Kim plus plus. Kalau sudah Kim plus plus, wah ini malah kemudian siapa yang bisa diharapkan sebagai control and balancing di dalam parlemen, kecuali memang penguatan civil society untuk melakukan kontrol terhadap mekanisme pengambilan keputusan dengan berbagai sisa persoalan, terutama hadirnya program legislasi nasional yang selalu meniscayakan sebuah keniscayaan adanya cacat formil maupun cacat material. Cacat formil terkait dengan proses pembentukan perundang-undangannya sebagaimana mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, cacat material terkait dengan isi-isinya seberapa jauh memang benar-benar untuk kepentingan rakyat daripada untuk kepentingan konglomerat, Bang Khairuddin. Iya, ini sangat menarik jika kemudian nantinya PDIP bergabung. Berarti semua undang-undang akan semakin lancar di DPR sana. Tidak akan lagi perdebatan-perdebatan, langsung saja aklamasi. Ya, kalaupun ada, yaitu paling manuver-manuver anggota DPR di tiap fraksi. Ya, kayak dulu seperti di tahun ketika Pak SBY menjabat, ya, ketika PKS merupakan bagian dari koalisi pemerintahan. Nah, PKS ini kadang kan sering melakukan konfrontasi atau kemudian manuver ya terhadap undang-undang yang baik diajukan oleh pemerintah ataupun yang diajukan antara pemerintah dan DPR yang kadang melakukan penolakan ya. Tapi ya tadi kadang entah itu anggota DPR-nya itu bukan apa sifat atau keputusan fraksi, tapi anggota DPR itu berbeda dengan keputusan fraksi ya. Jadi ini akan sangat menarik ya kemudian bergabung dan memang indikasi PDIP akan segera bergabung akan terlihat ya karena kepengurusan PDIP sedang digugat ya terkait perpanjangan masa jabatan kepengurusan PDIP yang disahkan sebelum uh, Yasona Lawli terkena reshuffle kabinet ya. Jadi sebelum tanda-tanda Yasona Lawli akan digantikan, PDIP sudah melakukan perpanjangan masa jabatan kepengurusan partai sampai tahun 2025 yang seharusnya 2024 berakhir, namun kemudian diperpanjang sampai 2025 dan sekarang sedang ada yang menggugat keabsahannya ke MK atau PT UN ya. Tapi yang jelas ini akan sangat menarik ya karena kemudian jika putusan ini diberlakukan pasti akan terjadi gonjang-ganjing di tubuh PDIP yang sedang fokus menghadapi Pilkada serentak 2024. Nah, ini sangat menarik ya. Ini tadi kembali Iya, lagi ke akun Fufu Fafa dan yang memang sampai saat ini kita lihat PDIP itu memang masih memperlihatkan sikap ya berseberangan atau berlawanan dengan Jokowi dan dinastinya ya. Walaupun tadi ya di beberapa poin mungkin atau di beberapa wilayah ya atau di beberapa kepentingan PDIP seolah kemudian mengalah karena mungkin juga ada faktor Pak Prabowo di situ seperti di Jakarta yang kemudian PDIP tidak memajukan baik Anies ataupun Ahok ya orang yang secara elektabilitas ya itu tinggi ataupun kemudian juga gagal memajukan Anies di Jawa Barat ini kan juga menjadi sangat menarik ya dan kemudian tiba-tiba
ada gugatan terkait kepengurusan PDIP terkait perpanjangan masa jabatan. Ini yang pasti akan membuat PDIP juga berhitung, apalagi KPK sudah membidik ya Megawati ya lewat keluarganya ya sebelum kemudian pemutusan ya sahabat calon gubernur DKI Jakarta daerah khusus Jakarta kan keponakan Megawati diperiksa oleh KPK terkait korupsi Dirjen Perkereta Apian di Kementerian Perhubungan. Ini kan sangat menarik ya. Jadi kita lihat apakah seperti apa nantinya ya, apakah kemudian faktor Gibran akan menentukan bergabungnya PDIP atau tidak ya. Seperti apa Selamat nih? Ya, Bang Khairuddin, saya kira ke depan ini yang harus kita perhatikan dan kita monitoring benar-benar ya. Kalau memang realitasnya benar-benar PDIP nanti menjadi satu bagian tidak terpisah dari koalisi. Dan memang track recordnya itu kan kalau kita melihat setidaknya pada kejadian-kejadian politik atau peristiwa-peristiwa politik kekinian ya, itu kan prosesnya semakin ketemu ini polanya komunikasi yang dibangun di antara PDIP dengan Kim Plus lah katakanlah begitu. Dulu ketika Kim Plus terbangun lalu kemudian PDIP keluar, formulasi koalisinya itu kan masih belum ketemu. Begitu kemudian muncul ketidakjadian pengesahan RUU Pilkada karena tidak mengakomodasi amar putusan nomor 60 dan nomor 60 dan nomor 70 MK, lalu kemudian akhirnya jadi PKPU itu mengadaptasi ketentuan di dalam amar putusan nomor 60 dan nomor 70 Mahkamah Konstitusi, akhirnya PDIP bisa mencalonkan sendiri calon-calonnya. Dan ingat Bang Khairuddin bahwa pilkada ini sesuatu yang sangat penting mulai dari sekarang dalam kerangka road to kontestasi politik 2029. Karena ini adalah bagian dari upaya untuk bisa membangun kekuatan logistik maupun kekuatan bergaining politik untuk bisa memastikan sukses pemenangan baik pada kontestasi politik Pilpres maupun kontestasi Pileg 2029, sehingga ini memiliki arti yang sangat penting. Apalagi yang terakhir kalau kita melihat PDIP ditawari untuk bergabung karena Gerindra sangat terbuka PDIP bisa bergabung kepada koalisi, dan tentu saja kita bisa menakar ini artinya bahwa seluruh komponen-komponen sudah bisa diakumulasi ke dalam sebuah kekuatan kekuasaan. Dan lagi-lagi pertanyaannya, siapa sebetulnya yang paling mendapatkan keuntungan besar dari seluruh kendali atas kekuasaan? Karena kalau kita lihat parpol ya bisa dikendalikan sepenuhnya. Kita melihat berbagai dinamika kemarin suksesi kepemimpinan parpol yang tidak bisa dipisahkan dengan kendali kekuatan kekuasaan gitu. Bagaimana Golkar dengan berbagai proses munaslup yang diselenggarakan ya akhirnya kemudian tampil Ketua Umum Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum, dan ternyata akhirnya di placement di dalam kabinet sebagai Menteri ESDM yang punya kewenangan strategis untuk membagi-bagi wilayah izin usaha penambangan kumpul khusus dalam kerangka untuk mengendalikan ormas dengan bagi-bagi wilayah kue penambangan. Ini menarik menurut saya. Orpol kemudian PAN juga begitu, PKB dengan berbagai dinamika konflik di antara PBNU dengan PKB yang luar biasa sekali menurut saya. Ini adalah bentuk lain untuk mengendalikan parpol yang sudah ada sekarang ke dalam sebuah kekuatan kekuasaan hingga sepenuhnya parpol itu merapat sepenuhnya, dan itu akan sudah ditunjukkan dengan keberadaan semua parpol itu sudah masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju, tidak ada lagi yang tersisa. Ormas juga begitu. Kemudian TNI dengan revisi Undang-Undang TNI memungkinkan peran sipil TNI itu ke dalam kendali kekuasaan. Kemudian Polri dengan kewenangan lebih di satu sisi melalui revisi Undang-Undang penyiaran entitas penyiaran dalam hal ini Dewan Pers itu tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan in-depth investigasi, tetapi kewenangannya itu justru diambil oleh polisi dan
di dalam rancangan undang-undang Kepolisian Republik Indonesia atau revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, secara materi kalau kita mencoba melihat kajian materinya, itu ada penambahan kewenangan dalam Polri, itu artinya apresiasi terhadap keberadaan Kepolisian Republik Indonesia untuk melibatkan lebih jauh, bisa masuk ke dalam kekuasaan. Di sisi yang lain, kalau kita bicara masalah agenda program legislasi nasional, untuk melihat indikasi sebetulnya seperti apa nanti arah ke depan kekuasaan itu diantarkan untuk benar-benar melayani rakyat. Misalnya undang-undang ITE, undang-undang KUHP, undang-undang Ormas, ternyata terindikasi bahwa semua hampir substansinya itu adalah bagaimana membungkam daya kritis masyarakat, bagaimana membungkam kebebasan berbicara masyarakat, menyatakan pendapat kritik terhadap berbagai kebijakan. Ini yang nanti kita akan coba waspadai, dan kita harus terus, menurut saya, waspadai seberapa kemungkinan memang kalau sekarang tren dunia dan nampaknya juga terjadi di Indonesia, sebuah realitas adanya rejim populis otoriter ya, yang itu sebetulnya menjaga kepentingan proses liberalisasi di atas basis kapitalisme sekuler radikal yang ingin semakin mengokohkan pola pengelolaan negara yang disebut dengan pola pengelolaan negara corporate state, yaitu pengelolaan negara seperti layaknya sebuah perusahaan, Bang Horidin. Ya semakin ya yang menjadi korban adalah rakyat ya. Rakyat yang tadi ya terkait tadi sudah tidak ada harapan sampai kemudian muncul wacana coblos semua dan lain sebagainya. Artinya kan sebenarnya sudah jengah dan muak juga ya jika kemudian eh, melihat ini yang terjadi ya. Dan tadi kemudian kalau kemudian coblos semua atau apapun ya artinya kan masih berharap ya pada hukuman apa suara yang tidak sah, atau kemudian jika calon itu calon tunggal melawan kota kosong kemudian datang ke TPS menghukumnya dengan mencoblos kota kosong. Ya, ini kan akhirnya ya tetap kan walaupun tadi kota kosong yang menang ya kemudian akhirnya pilkada diulang tahun depannya, ataupun jika kemudian coblos semua walaupun kemudian calon yang kemudian unggul itu 30% yang lainnya di bawahnya itu kan tetap menang juga ya Kak. Apalagi Jakarta sudah tidak punya kekhususan sebagai daerah khusus ibu kota yang artinya kemenangannya itu harus di atas 50%. Kan tidak ya. Kalau sudah sama seperti provinsi lain ya. Ridwan Kamil itu kan ketika di Jawa Barat itu cuma 38%. Ya, tapi kan karena dia tertinggi menang ya. Berarti kan otomatis DKJ itu sama seperti provinsi lain kan statusnya. Tidak ada punya apa tuh tadi jika kemudian tadi misalkan mencoblos semua tapi cuma misalkan mendapatkan 30% yang suara tidak sah, namun kemudian yang eh, pasangan yang lain itu mendapatkan apa namanya di atas 30%, artinya tetap menang juga, ya tetap dianggap legitimate. Ya jadi akhirnya apa yang dilakukan gerakan coblos semua dan gerakan itu sia-sia ya. Apakah sih ada cara atau manuver lain yang bisa dilakukan rakyat untuk melakukan penghukuman ya terhadap parpol dan oligarki ya. Ini gimana Cak Slamet? Ya, itu yang sesungguhnya kalau kita coba bahas, itu konteks pembahasannya pada konteks seberapa jauh sebetulnya saluran perubahan itu bisa direalisasikan sebagai saluran untuk bisa melakukan sebuah perubahan yang hakiki dan komprehensif ya, melalui saluran-saluran yang disediakan melalui instrumen-instrumen yang disebut dengan komponen-komponen demokrasi di tengah kondisi di mana demokrasi tetap dianggap sesuatu yang ideal. Ya, apa kalau dalam kaidah usul itu disebut sebagai sesuatu yang baik di tengah yang terburuk lah, kira-kira begitu, karena adanya seperti sekarang. Adanya yang ada itu sekarang itu tidak bisa ditolak, keberadaannya sekarang seperti apa, sementara gagasan-gagasan idealisme itu sesuatu yang dianggap utopis. Ini yang menurut saya bencana ya, ketika tidak terbuka kepada narasi atau diskursus tentang bagaimana sebetulnya
kehendak melakukan perubahan itu benar-benar bisa direalisasikan. Tentu dengan menghadirkan sebuah nilai-nilai yang nilai-nilai ini harus bersifat hakiki, bersifat hakiki yang tentu saja ini nilai-nilai yang harus teruji ya, teruji secara insani lah kira-kira begitu. Dan kalau kita bicara masalah nilai-nilai dalam koridor idealisme kita sebagai seorang pejuang, sebagai seorang yang sekarang konsen terhadap perubahan, itu tidak bisa hanya sekedar bicara soal profiling orang, kualifikasi orang, orang yang kemudian bisa diharapkan nanti akhirnya eh, lahir bisa mendorong sebuah terjadinya sebuah perubahan nilai-nilai sebagaimana harapan yang ditumpukan kepada profiling orang, sementara pembahasan mengenai referensi nilai-nilainya sendiri apa yang dipakai sebagai satu acuan untuk terjadinya sebuah perubahan hakiki dan perubahan menyeluruh itu tidak kemudian dibahas dan dicoba didialektikakan gitu, dan diuji seberapa jauh nilai-nilai itu bisa menghadirkan satu perubahan. Dan kita semuanya sebetulnya harapan kita preferensi politik umat, dan ini menjadi sebuah pembicaraan para elit penguasa dan elit politik untuk mendiskusikan, tidak hanya sekedar terjebak kepada pemahaman, terjebak kepada pembahasan yang sifatnya incremental atau bagian atau segmental ya, segmen-segmen saja, bagian-bagian saja, persoalan-persoalan yang terkait dengan persoalan hilir saja. Mestinya kita semuanya sudah membiasakan, terutama para elit politik dan para penguasa, untuk membicarakan dan mendidik masyarakat paham tentang bagaimana sebetulnya kerangka untuk melihat pilihan politik, sikap politik, perilaku politiknya bukan hanya menyorot kepada orang, tetapi nilai-nilai. Dan kalau kita bicara masalah nilai-nilai, saya kira kita perlu kaji realitas kebijakan sekarang ini, kebijakan yang merusak atau kebijakan yang baik, dengan melihat seperti apa sebetulnya genre kebijakan yang lahir sekarang. Dan kita saya kira sepakat kalau kita mau mengkaji secara mendalam profiling kebijakan-kebijakan yang sekarang ini ada itu berakar dari sebuah ideologi yang disebut dengan kapitalisme liberal. Bagaimana proses liberalisasi itu terjadi di mana-mana. Paradigma untuk menilai sebuah kebijakan itu lebih kepada untung rugi, materi kan begitu. Dan kita selalu melihat misalnya kalau kita bicara masalah contoh misalnya soal bagaimana sih idealitas untuk melihat menakar investasi, kan selalu dilihat dari sisi keuntungan kan begitu. Sementara dari sisi keuntungan pun secara ekonomi itu banyak merugikan. Padahal kerugian itu adalah sebab oleh karena paradigma yang salah melihat investasi, yang dalam pandangan kita investasi itu bukan hanya bicara soal untung rugi secara materi, tetapi nilai strategis investasi itu keberadaannya dalam kehidupan bernegara itu untuk mewujudkan kemandirian atau keberdayaan sebuah negara. Kalau investasi itu ternyata adalah instrumen untuk dilakukannya eksploitasi ekonomi menggunakan saluran apa yang disebut di bahasa komunikasi publik kan baik sebagai developmentalis, pembangunan, tetapi sesungguhnya ini adalah penjajahan ekonomi, justru kita perlu waspada. Sehingga fokus kita untuk mewujudkan kemandirian ekonomi saya kira menjadi penting. Dan saya kira kalau kita bicara masalah nilai-nilai agama yang terbesar yang dianut oleh masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia ini adalah sebuah intellectual property ya, modal intelektual yang sangat cukup untuk bisa menjadikan negara ini punya keberdayaan lebih dari hanya sekedar dia bisa melindungi dirinya, tetapi dia bisa mewujudkan kemaslahatan di kawasan regional maupun di global begitu. Dan itu tentu saja bisa dilihat dan diasah secara historis, secara empiris, dan secara yuridis. Secara empiris bisa ditakar konsep-konsepnya sebagai sebuah formula kebijakan. Kalau kita bicara masalah politik ekonomi, bagaimana politik ekonomi dalam tinjauan Islam untuk mewujudkan kemandirian dan keberdayaan negeri ini bisa mengelola sepenuhnya aset-aset ekonomi yang dimiliki, tidak dieksploitasi melalui eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh asing dan asing misalnya. Ini kan salah satu pemikiran-pemikiran yang mendasar yang bisa kita tawarkan dan bisa didialogkan, diuji
seperti apa relevansinya untuk menjawab problem sistemik yang sekarang, yang tentu saja perlu dihadirkan solusi sistemik, bicara soal politik ekonomi, bagaimana politik fiskal, bagaimana politik moneternya, bagaimana sistem kebijakan terkait dengan hukum, politik dan lain sebagainya, yang semuanya adalah komprehensif. Karena kalau kita bicara masa nilai-nilai Islam, tentu nilai-nilai Islam yang diterapkan secara kafah sebagaimana tujuan dari penerapan syariat yang digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditegaskan bahwa memang Islam itu datang untuk menyempurnakan kehidupan manusia, untuk bisa menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Jadi itu poinnya Bang Khairuddin menurut saya. Iya, siap. Kalau tadi ya, kalau masih berfokus pada individu orang ya atau profil orang, ya kita pasti akan terjebak pada harapan New Hope yang palsu ya. Kita masih ingat di 2014 muncul ya bahwa Jokowi ini satrio piningit ya, Jokowi itu New Hope dan lain sebagainya yang luar biasa dengan gaya yang merakyat ya, yang menampilkan tidak seperti elit-elit politik yang lain yang kemudian bergaya perlente, berjas mahal dan lain sebagainya dengan gaya yang celana bahan hitam, kemeja putih harga 100 ribuan, kemudian tanpa aksesoris yang mewah seperti jam tangan dan sebagainya, kemudian mobilnya pun mobil SMK yang merupakan produk dalam negeri katanya, hasil karya anak SMK yang sudah dipesan ribuan orang, namun sampai saat ini tidak terlihat. Itu kan ternyata luar biasa ya, penipuan yang luar biasa, apalagi ketika kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian dengan angle yang pas di foto di atas gorong-gorong ya, menuju gorong-gorong ya, kemudian ada angle foto seperti orang mau mau buang air di trotoar dan lain sebagainya, yang kemudian menjadi apa namanya eh, menjadi hipnotis di tahun 2014, yang kemudian terpilihlah seorang Presiden Joko Widodo dengan kemudian segala atribut kesederhanaannya ya, yang kemudian mulai terbongkar terkuak bahwa atribut kesederhanaan itu hanya kamuflase belaka ya. Jadi kalau kemudian kita masih terjebak ya pada orang ya, tidak kemudian berbicara sistem ya atau kemudian aturan yang berlaku, ya akhirnya sama saja ya. Kita juga masih ingat perkataan Profesor Mahfud MD bahwa eh, siapapun ya yang masuk ke sistem Indonesia, bahkan itu malaikat, bisa menjadi iblis. Artinya kan berarti yang salah di Indonesia itu adalah sistemnya ya. Karena orangnya sebaik apapun, jika kemudian masuk ke dalam sistem yang rusak, akan rusak ya. Ya kita juga masih melihat bagaimana kepala daerah yang dianggap orang baik, yang dianggap orang berprestasi sebelumnya, toh kemudian masuk ke dalam pemerintahan ya, ternyata berujung pada rompi oren KPK ya. Kembali ke masalah Fufu Fafa ya. Kalau kita melihat ya, Presiden Jokowi pun sebagai seorang manusia ya punya kecenderungan sifat Warzatul Bako yang luar biasa. Nah, terkait lawan-lawan politiknya ataupun orang-orang yang dianggap mempermalukannya. Ya, sebagai contoh ketika pada HUT TNI yang keberapa dari tahun 2017, ketika Presiden Jokowi dibuat naik ojek jalan kaki untuk ke Cilegon Banten ya. Dan kita tahu ya selanjutnya apa yang terjadi. Gatot Nurmantio selaku Panglima TNI diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir atau sebelum masa pensiunnya tiba. 4 bulan sebelum masa pensiunnya dia sudah diberhentikan. Nah, ini kan luar biasa. Ataupun terhadap tokoh-tokoh yang dianggap ini, dia kemudian melakukan pembalasan yang luar biasa. Itu akan diceritakan oleh Pandana Baban, politikus senior PDIP. Apakah Prabowo ya akan memiliki sifat yang sama dengan Presiden Jokowi ya, karena kita tahu dengan latar belakang militer Pak Prabowo, dan hari ini ya Pak Prabowo setelah 3 kali beruntun mengalami kekalahan dalam Pilpres dan tahun 2009, 2014, 2019, dan baru kemudian bergabung ke pemerintahan tahun 2019 dan kemudian akhirnya menang pada kontestasi Pilpres yang keempat yang diikutinya. Apakah kemudian akan melakukan hal yang sama ya dengan Presiden Jokowi, apalagi dalam tanda kutip
sejak 2014 dia sudah merasa menang. Ya, seperti apa ini? Apakah ini juga bisa terjadi? Ya, nampaknya ini adalah akhir dari dialog kita ya, obong-obong kita ya, supaya kita bisa menahan nanti tema-tema berikutnya yang bisa kita ulas dan kita ulik, Bang Khairuddin ya. Saya kira itu sangat sederhana untuk melihatnya itu dengan satu indikator yang sederhana ya. Nanti kira-kira formasi kabinet yang dibentuk itu memang benar-benar performa kabinetnya kalau kita bicara soal realitas politik yang ada sekarang paling dekat menurut saya adalah itu ya. Yang pertama melihat profiling kabinet yang akan dibentuk. Apakah kabinet yang akan dibentuk itu berisi para politisi-politisi, representasi dari para politisi di parpol-parpol yang sekarang berada ke dalam koalisi Indonesia Maju, apalagi PDIP kalau mau masuk sekalian berarti ya sempurnalah rekonsiliasi yang dibangun, koalisi yang dibangun untuk bisa memenuhi syahwat kekuasaan apapun kebijakan yang akan dilakukan karena tidak akan menemui kendala yang berarti, resistensi yang berarti dalam saluran pengambilan keputusan parlemen. Itu artinya tinggal rakyat ini yang berhadapan dengan gerbong kekuasaan dengan berbagai dinamikanya. Seberapa jauh nanti profiling itu, kabinet yang dibentuk itu, anasir elit-elit yang dimasuk ke dalam kabinet itu memang merealisasikan apa yang menjadi indikator dari sebuah pemerintahan yang bersih, artinya clean government, kira-kira begitu, clean government dan clear government. Dan kita melihat agenda pemberantasan korupsi masih tersisa karena menyisakan problem kelembagaan KPK. Revisi Undang-Undang KPK masih menyisakan satu kendala struktural keberadaan kelembagaan KPK sebagai lembaga dalam rumpun eksekutif, apalagi ada instrumen SP3 dan lain sebagainya. Masa depan pemberantasan korupsi dengan profiling yang nanti akan dikumpus oleh Presiden baru Prabowo itu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri ya. Dan lebih jauh dari itu, secara sederhana sebetulnya akan sangat ditentukan oleh produk kebijakan bermasalah atau yang diletakkan sebagai negatif legasinya Presiden Joko Widodo mau apa tidak dihentikan kan gitu. Itu ukuran yang sangat sederhana oleh Presiden baru nanti Prabowo Subianto. Bagaimana soal IKN, agenda IKN yang sudah menyisakan banyak problem analisa terkait dengan keberadaan IKN yang tidak sederhana. Mungkin kalau dalam jangka panjang bisa dipertimbangkan karena itu terkait dengan sebuah proses penyiapan sebagai sebuah daerah khusus ibu kota yang perlu sebuah pertimbangan yang komprehensif dan tahapan-tahapan yang panjang untuk merealisasikannya sebagai sebuah IKN ya, ibu kota negara baru. Tetapi kalau itu dipaksakan sekarang, sebetulnya apa agendanya kan begitu, agenda hidden agendanya seperti apa, itu juga akan dipertanyakan seberapa jauh, apalagi nanti kalau bicara soal ketersediaan APBN, anggaran pendapatan belanja negara yang tidak mudah karena tren peningkatan hutang Indonesia yang semakin menumpuk, sementara prioritas kebijakannya juga harus diatur, mana yang prioritas, mana yang nomor 2 prioritas, nomor 3 prioritas kan. Di tengah upaya untuk terus mengkampanyekan kebijakan-kebijakan yang populis seperti misalnya makan gratis dan lain sebagainya, ini tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri, apalagi juga sisa-sisa persoalan yang lain terkait dengan berbagai produk kebijakan. Intinya kita akan coba lihat Bang Khairuddin arah ke depan rejim dan sistem nanti yang akan berlaku, dan kita akan perkuat kalau memang jadi PDIP gabung, berarti tugasnya Bang Khairuddin semakin berat karena speak up-nya harus setiap hari untuk mencoba mengulik berbagai dinamika persoalan yang berkembang sekarang. Saya kira begitu Bang Khairuddin. Ya, mantap sekali. Artinya internet harus lancar dan tidak boleh ada yang melakukan sabotase untuk melakukan siaran langsung. Betul, betul itu yang kita harapkan benar-benar ini. Ya, mungkin diskusi kita sampai di sini. Kita lanjut di lain waktu. Uh, Pastinya setiap hari lah, hampir setiap hari kita akan berdiskusi tentang berdiskursus ya tentang uh, politik ya, kekinian, entah itu kebijakan-kebijakan yang zolim yang akan kita ulik ya, ataupun
apapun itu yang jelas akan kita obrolkan terus ya, akan kita buka ke publik ya, akan kita bedah. Demikian diskusi kita. Saya Khairuddin dan Cak Slamet. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bang Herudin, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.